semua ada dangdutan, ada macam-macam. Tapi ternyata imannya enggak tergoyahkan. Ternyata apa? Logika yang dibangun Imam Mahmudi itu, coba kamu terangkan kenapa manusia yang di dunia seiman itu kalau saya ini satu. Jawab Imam Mahmudi gampang. Beliau nulis, angka setelah 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun, nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka itu 2, 1 miliar 1 triliun dibandingkan angka 1 semuanya tetap cabang. Yang pokok itu 1. Keyakinan itu kan gak terbantahkan oleh Anda dan gak bisa digoyang kan? Mbok kon urip melarat, baulet tetap nak tauhid itu harga mati. Ya enggak? Akhirnya malaikat manduk-manduk. Cara Jawa mandek man imannya manusia gak tergoyahkan karena logikanya pakem. Bahwa angka 2, 3 ila mala nihayatallah sampai tidak terbatas. Nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Kemudian setelah itu Imam Mahmudi gambar Pak Arso. Gambar sekenanya aja bisa gambar gedung, gambar rumah, gambar mobil. Gambar apapun juga dimulai dari min nuqtah wahidah dari satu titik. Gambar itu baik, besar, elek, apik tetap dimulai dari satu titik. Nah, makanya Quran dimulai dari bismillah sebagai isyarat semuanya dimulai dari nuqtatil wujud yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mukjizat ini yang dimiliki umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita bela Nabi itu poligami atau orang-orang soleh poligami. Belanya gampang karena pakai rasional. Ngurmat orang satu apa? Ngurmat perempuan satu hukumnya apa? Baik kan? Ngurmat yang baik loh maksudnya bukan ngurmat tak. Ngerumat perempuan satu yang baik hukumnya apa? Baik. Kalau 2 lebih baik, logika loh, udah usah dipraktekkan. Ini kan cerita orang baik, bukan cerita kamu, bukan. Orang baik ngerumat perempuan satu baik. Jadi apa? Baik. Ngerumat 2. Nah, sekarang tinggal waliannya. Kamu satu saja kamu terlantarkan orang satu dosa, orang 2 lebih dosa. Itu kan. Jadi meskipun Anda tidak berani poligami, membela bahwa kenapa sih nabi-nabi dulu poligami, gampang logik ya gitu. Tapi harus kamu praktekkan. Kamu gak orang baik gitu maksud saya. Tapi untuk membela secara rasional tuh gampang. Ya, orang baik ngerawat orang satu. Baik, ngerawat orang 2. Dah ya. Sekarang yang kamu menerantarkan orang satu dosa, 2 lebih dosa. Jelas ya. Jadi makanya agama ini dibela sama Allah dengan status liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkarun. Enggak usah pertunjukan kayak mujizat tadi, intinya agama ini enggak perlu pertunjukan Nabi Muhammad terus ngomong. Lah kalau gitu kasihan kiai-kiai yang sekarang. Misalnya, saya percaya kalau kamu ketua DPI asal bisa terbang ke Mekah. Ya repot kalau. Saya percaya kamu rektor Universitas Islam asal bisa Gunung Semeru kamu pindah, Merapi kamu taklukkan. Wah ya repot kalau ukurannya gitu-gitu terus ya. Cukup ukurannya pakai hukum sosial. Hukum sosial itu piye? Alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Ketika kita longgar ya mudah sedekah, ketika susah pun mudah sedekah. Rumus yang kedua apa? Termasuk wal kadhiminal ghaidh. Coba sistem sosial itu yang menyelamatkan itu satu, wal kadhiminal ghaidh. Kalau emosi itu dikendalikan. Coba andaikan Pak waktu Wahid ketika jadi dosen, kalau emosi nabrak mahasiswa, kalau emosi nendang mahasiswa, enggak akan jadi rektor, di penjara. Berarti yang menyelamatkan karirnya apa? Wal kadhiminal ghaidh. Sebagian hadis nerangkan apa? La taghdab faradadamira dan faqala. Pak Arso juga sama, ini kan beliau dulu ketika sekedar dosen dan nampari mahasiswa, enggak akan pernah jadi rektor. Sudah di penjara. Saya jadi kiai meskipun kata orang banyak saya alim terus nuabuk ikon langsung gagal jadi kiai. Artinya apa? Rumus sosial Quran dimulai yang penting kumpul sosial itu dermawan, yunfikuna fis-sarra wa dharra. Terus hukum sosial lagi wal kadhiminal ghaidh. Kalau kecewa itu mudah memaafkan, bisa nyimpen wal afina. Coba semua tidak perceraian ya barokahnya wal afin mudah memaafkan. Kalau semua orang ngungkit-ngungkit yang enggak penting-penting masalah semua kan satu Indonesia. Aslinya gini, Islam tuh ngatur peradaban tuh logis aja. Saya kalau nyontohkan gini, kamu di Jakarta,
merantau di Jakarta atau di Thailand atau di mana saja. Dan Anda melakukan sama teman kamu yang kamu cari zaman berteman itu kenangan kamu sebagai yunfikun, orang yang memberi. Al-yadul ulya khairum al-yadis sufla. Mampir ku pede. Misalnya ku itu konco jenis Parmin di Jakarta atau di Thailand. Ketika kamu kenal di Kudus, kamu sering ngamal, kalau kecewa ya tidak main tampar. Kamu mampir pede ndak? Pede. Coba kalau kebalikannya, ketika Parmin di sini kamu tamparin, setelah itu kamu kikir, mau mampir itu gak ada pede. Ternyata aturan pede juga diatur. Ketika Quran memulai cerita orang baik apa? Alladzina yunfikun. Yunfikun itu yang melakukan infak. Hubungannya dengan orang lain itu kalau bisa memberi. Kalau enggak bisa, ya paling enggak ganggu. Makanya Nabi ngendikan izzat fima indanas yuhibbakan nas. Kalau kamu enggak tukang ganggu harta orang lain pasti disenangi manusia. Kamu didulani teman yang enggak akan pinjam motor kamu, mobil kamu kan tenang. Tapi kalau orang yang pelanggan minjem, waduh. Jadi intinya, andaikan peradaban itu dibangun begini kan enak. Contoh terakhir lagi mukjizatul Quran. Ada ayat walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min khawlik. Dimulai ayat fabima rahmatim minallah lintalak. Muhammad gara-gara kamu sayang sama umat, kamu bersikap lemah lembut. Dan andaikan kamu itu bersikap kasar, maka orang akan bubar. Lan faddu itu mesti bubar. Lanya li taukid, lan faddu mesti bubar. Nah, kata Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya ngendikan gini. Hadaddin, agama ini datang dengan rasionalitas peradaban. Bukan mentang-mentang dengan mukjizat. Hada Rasulullah man uyida bil kauni kulli. Ini Rasulullah orang yang punya kekuatan alam raya, bisa melibatkan Jibril, Israel, Mikail, bisa melibatkan semua malaikat untuk menolong agamanya. Tapi Allah cerita agama ini diterima karena Nabi itu bersifat rauf, sayang, rahim, lemah, lembut. Misalnya gini, ini mokal tapi tak cerita. Misalnya Pak Fajar itu bisa terbang ke Mekah. Kamu darani wow gak? Wow kan? Ternyata pas mau kamu hormati ke tua boy plang. Bilang wow jancok kira-kira saja. Enggak jujur saja. Ini masalah ilmu hak gak usah. Enggak ada gunanya kan prestasinya terbang ke Mekah. Wow kamu hilang kan? Padahal jelas dia bisa terbang ke Mekah, temu MBS gitu. Muhammad bin Salman itu yang enggak ngaruh. Yang pengaruh adalah sifat lintalahu. Bil mu'minina raufur rahim. Juga gitu. Ini rektor, ini ketua badan wakaf, ini presiden, ini kiai besar. Yang ngaruh adalah sikap kasih sayang. Ketika itu dilanggar, lan faddu. Kamu hormat sama rektor, sama saya, misalnya kiai besar. Tapi misalnya pas kiai hormat, tua aku ikut bal-balan satu. Mesti tuntas apa? Clear ya? Maksudnya gini Warso, ya mukjizat itu yang Nyon Sewu ditawarkan Rasulullah, yang diwasiatkan, yang disuruh pakai pegangan ini loh Quran. Pegang sebagai peradaban, sebagai akidah, sebagai perilaku. Nah, makanya mukjizat Quran mustamirah karena peradaban ini enggak terkalahkan. Mustamirah. Tapi kalau peradaban kok tongkat gitu kan terus repot sih. Dipakai apa? Dibilang enggak mukjizat ini milik Nabi Musa, pas kita pakai ternyata enggak mandi karena pemakainya kita. Jadi kalau mukjizat Quran kan jelas. Ilmu logikanya ketika Tuhan Esa kena kan tadi. Angka 23 dibanding angka 1 adalah nisbatul far'i ilal asli. Angka peradabannya kena. Poin peradaban kena hubungan dengan orang lain. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Jelas ya? Termasuk hubungan dengan istri. Allah tuh bayangkan hubungan dengan istri itu tidak baik-baik saja. Itu niknya Quran. Di Parsa itu Quran itu bayangkan hubungan dengan itu udah baik-baik saja. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu urusannya orang fa'in ahbabtumuhunna, fa'in karihtumuhunna. Karena Allah itu saking pinternya. Namanya kumpul itu mesti ada masalah. Makanya bayangkan kalau ada masalah dan kamu sedang enggak suka, boyo mikir hal yang kadang kamu enggak suka itu hikmahnya besar. Jadi Quran tuh membangun peradaban dengan segala asumsi. Asumsinya adalah yang tidak kita inginkan. Fa'in kari tumuhun. Makanya kita dilatih senam otak. Wa asa antuhibu syai'an padahal wa syarrul lakum. Waliannya juga wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kita tidak pernah tahu. Dan itu akhirnya itu yang menyelamatkan kita. Coba yang menyelamatkan kamu apa? Berpikir positif kan? Dan itu aturannya Quran.
Saya tuh pernah baca kitab. Dan itu kebetulan ada orang yang minta nasihat saya habis baca kitab itu. Dia ketika kaya raya jabat temannya banyak. Ketika miskin jadi buruh temannya tidak ada yang main. Dia ngeluh, wah ini orang munafik semua Gus. Ketika saya jatuh gak ada yang kesini. Dan dia sudah jadi buruh bikin bata itu, bikin batu bata itu. Terus tak bilang, malah bagus gitu. Kalau teman-teman kamu datang, terus kamu ditonton pas dibentak-bentak majikan, malah kamu malu tuh. Jadi Allah bikin kultur itu bagus. Kalau miskin jatuh gak ada yang main. Kalau main kamu malah jadi tontonan. Oh iya Gus, baru tertawa-tawa. Jadi di balik yang kamu tidak suka itu ada kebaikan. Makanya Imam Syafi'i saya sering cerita di mana-mana. Imam Syafi'i itu ada orang ketemu beliau cium tangan hormat, setelah di luar maki-maki. Sapi gini. Terus ada yang lapor. Orang yang tadi cium tangan engkau, yang hormat engkau di luar maki-maki kamu. Imam Syafi'i tertawa-tawa. Loh kamu dicerita ini kok tahu? Baguslah berarti sapi bawah. Di depan saya tidak berani. Dianggap pendek saja Pak. Maksudnya ini ijazah ke rektor. Kalau ada yang di luar kok gak cocok, depan saya gak berani. Wibawa saya. Itu saya gunakan Gus. Jadi kadang dianggap pendek saja Pak. Terus diceritain lagi. Oh, ini separuh kampung kamu itu gak suka sama kamu. Jadi Imam Syafi'i, baguslah. Yang gak suka itu pasti gak pernah utang itu. Gak pinjem-pinjem itu. Yang masalah itu yang suka. Orang kalau gak suka kan gengsi mau pinjem, mau ngutang. Artinya dianggap hikmahnya itu. Jadi sesuatu yang kamu kadang gak suka itu hikmahnya besar. Misalnya kamu punya istri merengut yang ngamuan. Bagus itu. Nak guya-guya be wong lanang liya pusing juga kamu kan. Ya intinya itu apa ngajari kita senamu tak wasa untuk ibu se'au wa syarrul lakum. Kadang wasa anta kruse wa khairul lakum. Terus kita berkesimpulan gimana? Wa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sudahlah kita sebagai manusia yang lemah berkesimpulan yang tahu itu apa. Kita tahu apa? Kita tahu apa. Nah, hal-hal gini loh yang menjadikan Quran itu abadi. Ya, ini sebelum asar tak bacakan tak lagi ini di kitab Itqan. Ini lebih bagus, lebih ekstrim. Itu tadi kitab Fathul Bari yang barusan tak baca Pak Fajar. Kalau ini dari kitab Al-Itqan. Itqan itu spesialis tentang ulumul Quran. Ini kalau mau Pak Arso ya. Wa aksaru mu'jizati hadhil ummah aqliyatun li farati dzakaihim wa kamali afhamihim. Wa li anna hadhi syari'ata lamma kanat baqiyatan ala safahatid dahri ila yaumil qiyamah khussat bil mu'jizah al-aqliyah al-baqiyah. Jadi agama ini karena akan dipakai sampai kiamat, maka agama ini harus logis. Karena ini yang bisa menyelamatkan. Misalnya gini logis. Ketika saya hubungan dengan Pak Fathul Wahid baik-baik saja, karena hubungannya saling manfaat. Dan Islam mengharamkan madharati ke orang lain, merusak orang lain, merusak sarana umum. Dan itu yang menyelamatkan peradaban adalah Allah gak suka perilaku apa? Merusak. Kita di mana-mana kan baik-baik saja kalau kita tidak merusak hanya orang lain. Terus Allah cerita lagi, wa yuhibbul muhsinin misalnya, inna wa yuhibbul muhsinin. Kita hidup di mana saja kalau kita ihsan pasti baik-baik saja. Gak usah pakai mukjizat tongkatnya Nabi Musa tuh, mentang mentunggo tongkat ngalor ngidul, pakai akek Sulaiman misalnya, gak usah. Yang menyelamatkan kita itu peradaban yang dibangun Allah Subhanahu wa taala. Nah, cari-cari foto Amit Pak Fajar. Nah, ini mulai itu. Itu kitab Itqan itu. Ya, jadi kalimatnya itu ya kalimat di kitab Itqan ini jelas khussat bil mu'jizah al-aqliyah. Jadi kamu tidak usah terbang ke langit untuk tahu kalau Allah itu Esa. Juga ada harus coba saya ceritain Pak Harso. Ini di sini ada kalimat itu betul-betul sadis, tapi sadis yang baik. Wa aksaru mu'jizati Bani Israil kanat khisyatan li biladatihim wa qillati basaritihim. Dasar bodoh, mukjizat agak wow itu gak ngandel. Misalnya contoh barang gini. Andai kan Anda jadi Nabi Musa, Anda akan ya jadi rektor aja agak susah apalagi jadi Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah debat Pak Arso sama Fir'aun. Pertama debat itu lucu, Nabi Musa kan disuruh Allah datang ke Fir'aun. Terus dia cerita, Fir'aun kamu harus nyembah Allah, Allah itu Rabbul Alamin. Kata Fir'aun, Tuhan kamu itu siapa kalau gitu? Ya Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ardi yang nuhani langit dan bumi.
dari Fir'aun gini. Terus manggil Haman. Haman itu ajudannya. Jangan dibahasakan arsiteknya, nanti tersinggung ini yang arsitek. Sebenarnya Haman itu kan arsitektur. Iya betul. Iya kan? Enggak usah. Jangan terus arsitektur berarti jabatannya. Wah, jangan. Ini arsitektur yang Islami ini. Kata Fir'aun. Ini contoh bahwa akal dengan dasar itu menang akal. Saya ulang lagi, akal dengan dasar itu menang akal. Kata Fir'aun gini, saya jalan-jalan kemana-mana setahu saya yang dituhankan saya. Karena dia pakai contoh fisik. Fisyah itu fisik yang bisa diindra. Ma'alim tulakum min ilahin huiri. Saya jalan kemana-mana ternyata yang jadi Tuhan itu saya. Nah terus akhirnya Nabi Musa bilang, Tuhanku yang menguasai langit. Loh, Fir'aun malah kurang ajar lagi bar saya. Haman sini. Ibnili sorkhan ya Haman ibnili sorkhal ali abluhul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Haman, saya bikinkan piramida yang tinggi, saya mau ngintip Tuhannya Musa. Padahal Nabi Musa tahu, meskipun diintip juga gak kelihatan kan. Jadi Nabi Musa, saya saja gak pernah lihat, apalagi kamu. Nah itu kan masalah kalau betul sudah bikin piramida. Gak tahu ini pas kuliah belajar apa lihat piramida, gak tahu. Nah, kan masalah ya. Gara-gara orang Bani Israel memaksakan semuanya itu hisyah. Ukuran nyata ndak itu apa? Hisyah, fisik gitu. Jadi hisyah. Ternyata apa Pak Arsoyo? Yang bisa mengalahkan Fir'aun itu logika yang dibangun Nabi Musa. Makanya di alam roh itu Nabi Musa itu ditanya sama Allah. Musa, keinginan kamu yang belum kesampaian apa? Menjadi umatnya Rasulullah Muhammad. Kenapa? Karena itu rasional Pak. Tapi enggak kuliah di UI, andekan nyata, jadi enggak mau tetap. Aku yakin orang Bani Israel gengsinya tinggi, enggak mau tetap dia. Dia tetap jadi umatnya Nabi, tetap saja enggak mau kuliah apa? Masuk Nabi di direktori, enggak Nabi kan enggak mau. Yang bisa mengalahkan apa Pak Arso? Ini cerita nyata, pentingnya rasional. Dasar sama rasional itu menang. Kan pertama debat. Tuhan kamu itu siapa? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Fir'aun masih belum kalah. Debatnya depan umum, ada ajudan-ajudannya ada. Jangan bilang ada pembantu rektor, jangan ada ajudan-ajudannya. Kalau ada wah rektor nanti wah rektornya berarti mewakili. Wah bahaya itu kalau contoh itu. Nah ternyata jurus yang menang itu jurus rasional. Nabi Musa bilang gini, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Yang nuhani nenek moyang kamu. Wah langsung kepikiran. Orang di sekelilingnya langsung yaktumu imanah. Langsung menyembunyikan. Yang menuhani nenek moyang kamu. Wih, nak Fir'aun Tuhan, babai pengerani sopo ya. Ini kan ada tanggal lahirnya, Tuhannya itu ada surat kelahirannya, ada tanggal. Iya. Aktenya ini gimana yang babanya? Tidak bertuhan kan? Itu menjadikan waqala rajulun mu'minun min ahli fir'auna yaktumu imanah. Karena rasional itu bisa menjadikan orang sekeliling Fir'aun terus iman. Jangan Fir'aun itu geblek tenan pancen. Wong karuan dekne lahir di bapak di mbak terus babayu pangerane. Leluhurnya Tuhannya siapa kalau Tuhannya dimulai dari dia? Akhirnya banyak yang diam-diam itu iman. Berarti apa? Jurus menjelaskan yang dahsyat mulai melibatkan piramida ternyata kalah dengan jurus rasional. Nah, makanya apa mukjizatnya hadil mah khussat bil mu'jizah al-aqliyah al-baqiyah. Nah, moga Pak Fajar foto gak lewat Pak Fajar, lewat kula niki luwih keren niki. Nah, niki kata-kata yang ini aja yang langsung apa? Khussat bil mu'jizah. Ini ya. Kata-kata khussat bil mu'jizah al-aqliyah al-baqiyah. Dah. Ah ya lengkap. Ini kitabnya kitab-kitab judulnya di foto ini Fathul Bari sama. Ya nanti jeda sekitar mungkin 1 jam, ya 45 menit lah. Aman ngopi-ngopi, kalau ada makanan dimakan, kalau nggak ada. Saya jagungannya kan sudah kasepuan. Saya ini termasuk Dewan Pembina sama Pak Rektor, Pak Arsoyo, kamu ya sama anak-anak muda itu sudah. Lah Pak Fajari bainahuma bisa ke sana. Bainahuma itu kalau di Quran la ilaha illa wa la ilaha illa. Tahu itu jenis apa itu? Ya jadi
Nah, itu cerita mukjizat versi kitab Fathul Bari sama kitab Itqan. Ini versi kitab Ijazul Quran. Itu lebih dahsyat lagi cara nerangkan. Ini yang ngarang Abu Bakar Al-Bagilani. Ini mbah gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu punya guru namanya Imamul Haromen. Itu punya guru lagi namanya Abu Bakar Al-Bagilani. Itu beliau ngendikan begini, Pak Arsoy. Mukaddimahnya gini. Innama yujibul ihtimama atta-ma bi ma'rifati i'jazil Qur'an anna nubuwata nabiyina alaihi salam buniyat ala hadhil mu'jizah. Jadi kenabian Nabi Muhammad itu adalah dibangun atas mukjizat Quran. Karena Nabi nyuwun sewu kan enggak punya tongkat kayak Nabi Musa, juga enggak pernah mengeluarkan unta dari batu. Tapi ketika Nabi mendakwakan rasionalitas, misalnya rasional gimana? Ini alam tuh makhluk, di mana-mana makhluk itu ya ada kholiknya. Kholiknya ya pasti qadim. Masa kholik datang kemu? Masa Tuhan kok lahir di bumi kan ya udah lucu kan? Tuhan kok pahpo kayak Fir'aun, jadi gitu di mumi lagi kan ya lucu kan sih. Tuhan kok tenggelam kan ya banyak yang. Jadi Nabi kalau datang tuh penjelasan. Saya beri sekian contoh di Quran betapa Nabi bisa menaklukkan pikiran orang Arab dengan rasionalitas. Ada orang Arab dulu itu cerita, problem kita itu banyak, maka Tuhan kita harus banyak. Ketika Nabi mendakwahkan satu Tuhan, mereka bilang aja'alal alihata ilaha wahida innaha adalah syai'un ujab. Masa Tuhan banyak, Tuhan apa sedikit, problem kita banyak, Tuhannya harus banyak. Terus Nabi bikin perbandingan. Daraba wa matala rajulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul. Hal yastawiyani masalah. Daraba wa rajulan fihi syuraka terusé. Walhasil ada buruh atau pembantu atau pegawai punya majikan banyak. Perintahnya beda-beda, mutasyakisun, perintahnya beda. Semuanya ingin dituruti. Sama satu orang yang hanya punya satu majikan. Enak mana? Terus orang-orang Arab bilang, ya enak punya satu majikan, punya majikan banyak repot. Ya Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau semuanya jadi Tuhan, perintahnya beda-beda, seleranya ya beda. Beda yang repot juga kamu. Paham? Contoh lagi rasionalitasnya Quran. Quran itu Islam lah. Itu kan selalu bilang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tuhan itu enggak punya rival, enggak punya sekutu, enggak ada yang setara. Terus mereka tanya, Muhammad kasihan dong Tuhan kalau sendiri enggak ada yang mitranya atau enggak ada yang setara. Terus Allah cerita ke Nabi bilang, kira-kira gini. Saya ini ketika enggak ada langit bumi ya sendiri yang menciptakan saya semua kata Allah. Tapi orang Arab perasaannya tuh masih suka tamsil. Tamsil itu logika yang auqa'afin nafsi, satu perumpamaan. Allah kayak perumpamaan itu ekstrim. Dan orang pasti taslim, pasti setuju. Misalnya kamu miskin, ini kan mahasiswa rata-rata masih miskin. Yang kaya orang tuanya mungkin. Itu pun kalau yang kaya, kalau enggak kan sudah jadi pekerja, merantau di mana-mana, terus mengumpulkan uang bisa beli Innova. Setelah beli Innova, Pak Arsoyo atau saya atau Pak Warwakid menguasai mobil kamu kayak kamu. Kamu boleh enggak? Enggak boleh kan? Makanya terus Allah bikin darabalakum matsalam min anfusikum halakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa. Takhafunahum ka khifatikum anfusakum. Allah bikin satu perumpamaan. Misalnya Anda punya mobil. Yang beli kamu, harta kamu. Kemudian ada orang lain yang gaya menguasai itu kayak miliknya. Kamu boleh enggak? Ya enggak boleh, yang punya saya. Kok ada orang lain sok-sokan? Ya sama. Yang bikin langit bumi itu Allah sendiri. Terus ada orang sok-sokan kayak Fir'aun Namrud, sok-sokan. Gak ikut gawe, gak ikut menciptakan kok menguasai. Makanya ketika Tuhan, saya pernah yang ngaji itu orang yang dulu pernah lama di Perancis. Itu ngaji saya tak terangkan. Kata siapa Quran tidak demokratis? Quran demokratis sekali. Kata Allah begini. Tuhan enggak saya enggak apa-apa kata Allah. Ini enggak kata saya, kata Allah, Tuhan enggak saya enggak apa-apa. Tapi yang kamu katakan Tuhan itu, aruni madza khalaqu minal ardi, hadza khalqullah, fa aruni madza khalaqal ladzina min duni. Ini saya Tuhan yang bisa menciptakan langit bumi. Kalau kamu ngaku Tuhan, bikin bumi tandingan. Ngaku Tuhan kok pakai bumi saya kata Allah. Ngaku Tuhan kok pakai bumi. Bikin sendiri. Sebagian ayat aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kalau ngaku Tuhan, mbok ya pas saya bikin langit itu sudah ada dia, terus bikin langit tandingan, bikin bumi. Ini enggak bisa apa-apa kok.
Lah ya agama ini dibersamai Quran, dibarengi Quran yang ngawal iman kita ila yaumil kiamah. Makanya tadi khussat bil mu'jizah al-aqliyah. Jadi tidak pakai hisiyah tapi bil mu'jizat al-aqliyah. Ya kira-kira gitu doanya nanti habis ini asar sholat. Yang mau jamak tadi sudah jamak. Yang mau ngopi-ngopi terus nanti ngaji apa? Hadis. Ya yang di buku itu ngaji hadis nanti. Ini sebuah sare itu ya mungkin sekata dua kata sekapursil dari Pak Aceh. Monggo. 10 menit atau aja berapa kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah wa khala wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama terima kasih Gus Ba telah mengundang kita dalam rangka untuk pengajian tentang mengantar Al-Quran yang insya Allah ini akan menjadi satu permulaan yang baik yang diharapkan nanti akan menjadi satu kelanjutan yang lebih baik lagi dan diharapkan bahwa kita dapat mengambil satu manfaat yang luar biasa dan tentu saja kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Gus Ba kepada UII yang insya Allah akan dikembangkan terus ya sampai akhir nanti kapan tidak akan ada habisnya ya artinya kita teruskan terus menerus untuk kita mengembangkan karena bagaimanapun juga kita harus bagaimana yang diperintahkan tadi bahwa kita harus selalu menjaga keberlangsungan Islam ini untuk menjadi petunjuk bagi kita sekalian sebagai umat Islam yang diharapkan dapat mengembangkan lebih lanjut. Dan terutama kepada adik-adik mahasiswa, hendaknya menjadi satu bekal untuk kedepannya, ya, yang langkahnya masih jauh, ya, harapannya masih besar untuk dapat mengembangkan Islam. Adapun untuk selanjutnya saya rasa ini adalah satu awal yang baik yang harus kita lanjutkan terus-menerus. Karena itu diharapkan bahwa nanti kita dapat mengembangkan lebih jauh lagi melalui UII dan kajian-kajian semacam ini saya rasa perlu kita kembangkan, ya, kita sampaikan kepada orang lain yang tidak hadir bersama kita, bisa jadi mereka-mereka yang tidak hadir dengan kita berikan pemahaman bisa lebih baik pemahamannya daripada kita. Sehingga apa yang kita peroleh akan menjadi satu bekal yang baik kepada kita. Dan ini adalah satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bahwa kita diberi kesempatan untuk memperoleh pemahaman sebagai ciri takwa yang kelima tadi, bahwa semuanya adalah dari Allah. Sehingga ini adalah satu kesempatan yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga hendaknya kita manfaatkan sebaik-baiknya dan untuk memahami lebih jauh lagi sehingga kita dapat mengembangkan lebih baik lagi, karena harapannya Islam akan berkembang karena umatnya, ya, tentu saja atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk hadir bersama dalam rangka untuk memahami hal-hal yang nanti akan disampaikan oleh Gus Baha untuk pengembangan Islam di secara pribadi kita atau sebagai kelembagaan. Oleh karena itu diharapkan bahwa kita dapat mengikuti dengan baik dan mengamalkannya semampu kita, dan kita usahakan kita dapat optimal atau maksimal yang dapat kita lakukan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang iman sama Allah dan Rasul kemudian Anda statuskan kafir. Berarti Anda mengkafirkan orang yang iman. Maka Anda sendiri pasti kafir.
Makanya logis yang dikatakan Nabi itu logis.